إلى حضرة الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد وبالسند المتصل إلى العالم العلامة المحدث الشيخ يوسف بن إسماعيل النبهاني رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدار آمين. ما زلنا في الفصل الأول في صفات عبادته صلى الله عليه وسلم وصلاته. Masih tentang ibadahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam dan salatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Malam ini melanjutkan hadis yang menjelaskan tentang salatnya Rasul di rumah beliau ataupun di dalam perjalanan beliau. وعن عبد الله بن شقيق رحمه الله تعالى قال سألت عائشة رضي الله تعالى عنها عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم في تطوعه فقالت كان يصلي ليلا طويلا قائما وليلا طويلا قاعدا فإذا قرأ وهو قائم ركع وسجد وهو قائم وإذا قرأ وهو جالس ركع وسجد وهو جالس. وعن حفصة رضي الله تعالى عنها زوج النبي صلى الله عليه وآله وسلم قالت كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يصلي في سبحته أي نافلته قائدا ويقرأ بالسورة ويرتلها حتى تكون أطول منها. وعن أم سلمة رضي الله تعالى عنها أنها قالت والذي نفسي بيده ما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى كان أكثر صلاته قاعدا إلا المكتوبة. وعن عائشة رضي الله تعالى عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدع قيام الليل وكان إذا مرض أو كسل صلى قائدا. وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين قبل الظهر وركعتين بعده وركعتين بعد المغرب في بيته وركعتين بعد العشاء في بيته. وعن حفصة رضي الله تعالى عنها أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يصلي ركعتين خفيفتين حين يطلع الفجر. وعن عائشة رضي الله تعالى عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدع ركعتي الفجر في السفر ولا في الحضر ولا في الصحة ولا في السفر. وعن عبد الله بن شقيق. Dan hadis yang selanjutnya yaitu tentang ibadahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa an Abdullah bin Shaqiq qala, daripada Abdullah bin Shaqiq beliau berkata sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
aku menakuni akan Sayyidatuna Rasulullah SAW. Saya menakuni akan Sayyidatuna Rasul radhiyallahu Sayyidatuna Aisyah. Aku menakuni Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu taala anha an salati Rasulillah, tentang sembahyangnya Rasul sallallahu alaihi wasallam fi tatawwuhi, di dalam tatawwu ibadah tambahan. Di tatawwu itu ibadah yang dilakukan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau di sini maksudnya tatawwu ibadah salat selain daripada yang fardhu, yaitu ibadah sembahyang sunat. Beliau menakuni kepada istrinya Rasul, yaitu Sayyidatuna Aisyah. Faqalat, lalu kemudian Sayyidatuna Aisyah berkata, kana yusalli lailan tawilan, adalah Nabi sembahyang di waktu malam, tawilan yang panjang, qaiman hal keadaan berdiri. Jadi maksudnya sembahyang di malam tawilan dalam keadaan lama sembahyang. Qaiman hal keadaan berdiri, sembahyang sambil berdiri dan awas sembahyangnya. Ini yang dilihat, disaksikan oleh istri beliau, itu Sayyidatuna Aisyah. Fa idza qara'a, apabila membaca Nabi itu baca Fatihah, baca surah, qaiman wa huwa qaiman, dan sedangkan hal keadaannya beliau membaca itu adalah berdiri, raka'a wa sajada wa huwa qa'im, maka kemudian beliau rukuk dan sujud wa huwa qa'imun, dan sedangkan halnya beliau juga masih dalam seperti itu. Jadi kalau sembahyang berdiri, maka rukuknya pun juga dalam posisi berdiri. Wa idza qara'a, apabila beliau membaca wa idza qara'a wa huwa jalisun, dan apabila membaca beliau wa huwa jalisun, sedangkan posisinya ketika membaca itu duduk, itu membaca Fatihah, baca surah dalam keadaan duduk, raka'a, maka rukuk beliau, wa sajada, dan juga sujud, wa huwa jalisun, dan beliau dalam keadaan duduk juga. Jadi maksudnya ketika sembahyangnya berdiri, lalu ketika rukuk dan sujudnya pun, itu maksudnya hendak rukuk dan hendak sujud, maka posisinya juga dalam keadaan berdiri. Tapi kalau membaca surahnya, surah dan ayatnya dalam keadaan berduduk, sembahyangnya berduduk, maka ketika hendak rukuk dan ketika hendak sujud, maka posisinya pun juga dalam keadaan berduduk. Ini yang dilihat dan disaksikan oleh Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu taala anha. Jadi kalau kita kan sembahyang berdiri, mungkin suatu waktu sembahyang berduduk karena mungkin kalau sembahyang wajib, jikalau memang kadangkala berdiri itu adalah rukun. Al-qiyam termasuk rukun sembahyang dalam sembahyang fardu. Tapi kalau dalam sembahyang sunat, qiyam tidak termasuk wajib, bukan termasuk rukun. Jadi kalau sembahyang sunat, kalau hendak sambil berduduk, walaupun sanggup aja berdiri, tapi asa koler, asa uyu, lalu hendak sembahyang sambil berduduk, boleh. Cuman pahalanya setengah. Tapi kalau seandainya di dalam sembahyang fardu kau aja berdiri, tapi koler, asa koler berdiri, anak berduduk sembahyangnya, maka berdiri. Karena berdiri itu adalah rukun, kecuali kalau ada kawa hanya berduduk dalam sembahyang fardu. Jadi kalau sembahyang sunnah apa?
Amun asa koleh-koleh berdiri, ada apa? Pakai yang mudah, yaitu sembahyang sambil berduduk. Cuman tadi pahalanya dapat setengah, dipotong. Lalu dari hadis ini kata ulama, yukhadhu min dzalika nadbu tatwil al-qira'ati fi salatil laili wa tatwil al-qiyam biha. Dari hadis ini kesunahan, diambil hukum kesunahan memanjangkan bacaan dalam sembahyang waktu malam. Itu baik sembahyang tahajud serongan atau sembahyang tarawih. Makanya ini yang diambil di bagian sebagian mazhab Hanafi. Kalau mazhab Maliki itu kalau sembahyang tarawihnya awas, karena apanya membaca Quran panjang. Karena dengan alasan tadi itu Nabi ketika sembahyang beliau lawas. Kalau kita kan ambil yang gampang, cepat, pendek, padat, singkat, dan wabillahi taufiq wal hidayah. Wa an Hafsah, dan daripada Hafsah zaujin Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala, beliau berkata, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam yusalli, salat beliau fi subhatihi aina filatihi. Subhatihi aina filatihi itu sembahyang sunnatnya. Qa'idan, dalam keadaan duduk. Wa yaqra'u bis surati, dan kemudian membaca surah. Membaca surah wa yurattiluha, dan kemudian mentartilkannya. Tartil artinya apa? Membaca pelan, kemudian menampakkan segala sesuatunya sesuai dengan tempatnya. Jadi makhrajnya, kemudian tempat berhentinya, itu tartil. Kadang laju benar, itu. Jadi melambatkan bacaan. Warattilil Qur'ana tartila, dan bacalah Al-Qur'an itu dengan tartil. Kecuali kalau memang anak cepat, aman dalam sembahyang itu pada saat cepat-cepat. Jadi dari pelan. Walaupun kada paham juga, kita ini kan tidak ada pahamnya. Ayat yang seharusnya menangis biasa aja dua. Ayat nama kisah ya biasa aja dua. Pokoknya sama aja, cuman ya kalau anjurannya, jikalau kita membaca Al-Quran itu disuruh menangis. Falyatabakau, hendaklah diulah menangis. Kalau menangis diulah seperti orang menangis. Cuman karena tadi kita ini masih ya banyak ada pahamnya, jadi kurangnya dalam meresapi terhadap bacaan Al-Quran. Hatta takuna aqwala minha, sehingga ada hatta takuna, sehingga ada bacaan beliau tadi terhadap surah aqwal, lebih panjang, lebih lawas, min aqwala minha, daripada yang panjang daripada surah itu. Jadi ini surah Handam, ini surah pendek. Beliau membaca surah pendek tapi lebih lawas daripada surah panjang yang dibaca pada pakai tartil. Kita kadang mendengar ini kalau baca tartil itu sampai ini yang menghadiri. Kan ada kalau mengaji macam-macam, oh ini saya baca apa gitu. Ada yang membaca dengan tartil lambat, rasa berdengar. Tapi kalau membaca yang maju, asik kayak sudes, laju sih bacaannya. Tapi tartilnya tetap. Tadi ada yang tartilnya lambat benar. Ini ya asa lawas banget. Ya saya Abdul Somad, sebab Mang Mesir dulu tuh. Makanya di Buta karena bulan puasa itu sidin kok. Sebab? Iya, saya pernah saya Abdul Basit, ya saya Abdul Basit.
Itu kan lambat bacaan sendiri. Kalau sebagian orang kadang-kadang kalau wasat ini buat orang Tuhan apa juga anak ini kan cepat-cepat bertahan. Padahal soal sih bagus, tinggi, melengking, bagus insyaallah ya. Cuman ya itu bang, kalau sebagian orang kada cocok karena kelambatan. Hatta sehingga takuna atwala minha, sehingga ada bacaan surah Nabi yang handap itu lebih panjang daripada yang lebih panjang daripada surah itu. Wa an Ummi radhiyallahu ta'ala anha qalat, daripada Ummu Salamah radhiyallahu ta'ala anha qalat, bahwasanya beliau berkata, walladzi nafsi biyadihi, demi yang jiwaku ada di tangannya. Jadi disumpah, jiwaku yang ada di genggamannya, ruhi, itu maksudnya roh beliau. Ma mata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidaklah meninggal Rasul sallallahu alaihi wasallam, hatta sehingga kana aktsaru salatihi, adalah kebanyakan salatnya beliau itu qa'idan, dalam keadaan berdiri. Illal maktubata, kecuali sembahyang fardu Nabi sembahyang berdiri. Tapi kalau sembahyang sunnah, ini menurut istri beliau yang menyaksikan ketika Nabi sembahyang di rumah, maka kebanyakan di sini apa? Nabi itu sembahyang berdiri. Mungkin karena kondisi kan fisik, walaupun fisik Nabi kan sampai ketua itu tidak berubah, tapi mungkin disebabkan itu, dan juga sebagai taklim, pelajaran bagi umat yang ketika umur sudah mulai bertambah, sembahyang berdiri kada kuat, dan jangankan dijadikan alasan karena sembahyang berdiri, ya Pak, kalau sembahyangnya korek, maka ada cara lain, sembahyang sambil berdiri. Karena Nabi sendiri melakukan. Maka di sini oleh beliau dikisahkan apa? Ujasnya apa? Tidaklah meninggal Rasulullah SAW hatta sehingga karena aktsaru salatihi, adalah kebanyakan salat beliau itu salat sunat, qa'idan, dalam keadaan duduk, illal maktubata, kecuali sembahyang fardu. Nah, ini juga untuk supaya apa? Mengistiqomahkan ibadah. Jikalau kada kawa dalam berdiri, maka tetap beribadah dengan dalam posisi duduk. Jadi biarpun sedikit ibadahnya, tapi istiqomah. Jangan sampai ditinggalkan gara-gara kena alasan karena kau berdiri. Maka solusi supaya ibadah tetap terlaksana itu adalah dengan berduduk. Awal aja semua berduduk. Aman semua berduduk pada awal dua, ya sampai berapa? Berapa karena kawat dua, bati lantang bemereng, bati lantang karena kawat dua, nampak kan posisinya lagi? Di sembahyang makan itu sudah waktunya ya. Amun pada kawat dua sembahyang sampai berapa? Sampai waktunya untuk disembahyang makan. Ada di mana di masjid bertulisan bagus kata-katanya. Ke masjid itu sampai mati. Ya, maksudnya sembahyang ke masjid terus sampai mati. Jangan menunggu mati hanya ke masjid. Ini kan nyindir sebenarnya. Waktu hidup kada pernah ke masjid, imbahnya mati hanya ke masjid. Kenapa disembahyangkan orang? Nah, ini sindiran bagi orang nampak. Yang membaca kesini senyum. Tapi yang membaca kasih senyuman kada paham ya. Ada juga kata-katanya lagi, ke masjid itu sampai tua, tidak menunggu tua. Ini sih ditunjukkan karena banyak tuanya, lagi ke masjid, lagi anong di mana aja. Maka dikatakan kalau sama dengan Tuhan, soalnya belum tentu sampai Tuhan hidup. Maka mulai anong rajin ke masjid, latihan mencintai masjid, latihan berjalan menuju masjid. Sebab berjalan menuju masjid, menuju langgar itu berat. Kalau ada gerakan dari Allah atau keinginan kuat yang sempat dibantu oleh Allah, berat kita. Tapi kalau bersepeda gunung, kaki yang kanan sampai ya.
Yoman ke masjid, ipapan ke masjid padahal kita sampai. Yoman aja sejauh bener masjid. Ya Allah, tapi giliran bersepeda, dari musim sepeda semalam itu Masya Allah, kekandangan sampai ya sepeda. Tapi sepeda jadi buat di motor. Wa an Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Lagi ini kan bini Nabi beratan Hafsah bini Nabi, kemudian Sayyidatuna Aisyah bini Nabi, Ummu Salamah bini Nabi. Nang mengesahkan gawean Nabi di rumah. Nang kau mengesahkan gawean Nabi di rumah siapa? Ya orang-orang. Dan itu bini Sidin nang kau perhatikan. Orang lain tidak tahu. Lalu Nabi bini Sidin mengesahkan. Jadi orang lain mau empati. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. La yada'u qiyamal lail, tidak pernah meninggalkan yang namanya qiyamul lail, ibadah di waktu malam. Kenapa? Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan laka asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Kalau hendak dapat maqam mahmud terpuji, bangun malam walaupun sedikit. Yang penting istiqamah. Ahabbul a'mal ilallah ad-duwamuha. Paling dicintai amal di sisi Allah tetap ad-duwam, yang kontinu. Wa in qalla, sekalipun dikit. Sembahyang 2 rakaat aja bangun malam kan rutin bangun, alhamdulillah awal. Walaupun kalau mulai jam 2, jam 4 barang, atau setengah 4, atau jam 5, atau jam 5 seperempat, sampai akhirnya jam 6 hanya kebangun. Rutin istiqomah, sedikit tapi istiqomah itu lebih dicintai. Karena ahabul amal ilallah, karena ahabul amal ilallah ma dawama alaihi sahibuhu wa in kana yasiran. Dan di sini Nabi apa? Bangun malam. Kadang pernah meninggalkan ujar diri sendiri. Ya, artinya lihat kan Nabi berkeliling. Ketika di rumah Sayyidatuna Aisyah sini melihat setiap kali datang di rumah sini, Nabi tidak pernah meninggalkan bangun malam. Wa kana idza marida, dan adalah beliau apabila sakit. Kada sehat. Au kasila itu artinya atau lagi koler dari orang asa koler itu Pak. Kasal itu artinya malas. Ada ngaran artis ngarannya Ian Kasela kan? Iya Kasela. Berarti Ian Pangoler itu artinya Kasela itu artinya Pangoler. Tapi bahasa Arab tahu kalau itu kan dahulu ada maksud apa artinya singkatan dari Kalimantan Selatan. Jadinya bawa harum-harum kalsel juga tuh ya. Kasela ya. Tapi kalau mau ambil tadi ke bahasa Arab, ngarannya kaslan ya nampak oleh tadi. Dibawa bapak apa tuh? Ayo kasih pemasakan kita. Bahadur dan anggur. Dibawa menantang ini, aduh. Pas dibawa ayo makanan. Aduh, kada nyaman menolak terus mulai tadi. Mulai tadi kan kolek menolak terus kan nyaman, banyak pas giliran makanan. Asal kada nyaman menolak terus dia. Itu orang kaslan. Karena ini anak kaslan ya maksudnya. Atau dalam ketiga Nabi kaslan tadi koler-koleran, tahu bahasa itu lagi asak uyuh awaknya. Amun koler Nabi asalnya kerja koler. Ibadah Nabi itu kerja sini. Kalau kita iya bujur, kalau kita ini koler. Tapi kalau Nabi SAW tidak istilah koler. Hanya karena bahasanya tadi memang kalau bahasa kita kasar itu kan diartikan koler. Tapi kalau kita nisbahkan kepada Nabi itu kerja koler itu. Tapi mungkin lagi ya asal uyuh awal mungkin ya. Salat maka Nabi pun salat qara'i dan dalam keadaan duduk-duduk.
Jadi kita, amal kita yang tadi hasa koler, sembahyang berdiri, maka sembahyang sambil berduduk. Tidak ada apa-apa. Kita tetap niat ittiba dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan juga tadi yang utamanya supaya bisa istiqomah. Dan kopi istiqomah dia selesai dulu. Istiqomah ini suatu ibadah yang bagus dari istiqomah. Al-Fatihah lima syarih da'watil ghaniyah wa syarih ba'dil min salih as-sufiyah anna Allah yatamashshahu bir-rahmah wal-maghfirah wa anna Allah bijad alaihi balghna kulla maniyah wa yahfazuna min kulli adiyah wa yarzuqna al-hissi wal-ma'nawiyah wa yuslih filatana wa buldan al-islamiyah wa yuslih amal al-yawmiyah wal-aqibah wal-quriyah ijari sayyidina Muhammad al-Khair al-Bariyah sallallahu alaihi wa sallam. Al-Fatihah. Salat qa'idan, maka Nabi pun sembahyang dalam keadaan berduduk. Cuman salatnya Nabi berduduk dan berdiri itu kata mengurangi pahala. Ini khususnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu fasalatuhu qa'idan ka salatihi qa'iman bi miqdaril ajri. Duduk sembahyang Nabi berduduk dengan sembahyang Nabi berdiri itu kada mengurangi pahala. Tapi kalau kita sembahyang berdiri dan sembahyang berduduk, sedangkan kita awalnya berdiri, tapi menggawainya berduduk, maka itu pahalanya jadi setengah. Wa hadza min khasa'isi sallallahu alaihi wasallam. Dan ini adalah khasa'is daripada kekhususan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ganjarannya tetap full, tidak ada berkurang. Selanjutnya, wa an Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma qala shallaitu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Adalah aku salat ma'a Rasulillah, bersama dengan Rasul. Bersama di sini kadang maksudnya berjamaah. Tapi Nabi sembahyang, sidin sembahyang, kayak kita habis sembahyang maghrib, kalau sembahyang sunnah, masing-masing ada berjamaah. Ya. Anna kullan minhuma fa'ala tilka salat wa laysa al-murad anna shalla ma'ahu jama'atan. Jadi bukan artinya bersama di sini sembahyang berjamaah, karena sembahyang yang digawe apa? Raka'ataini qabla zuhri, 2 rakaat sembahyang sebelum zuhur, sembahyang sunat qobliyah. Dan kita tahu kadada anjuran sembahyang qobliyah dan ba'diyah itu berjamaah. Walaupun sampai digawi kata ulama yang mubah, tapi kalau tidak anjurkan sesuatu yang tidak dianjurkan, maka jangan dibikin-bikin. Karena timbul golong-golong wajib, golong bid'ah. Walaupun sebenarnya boleh, cuman digawi selama-selama. Ujar beliau Sayyidina Abdullah bin Umar, aku sembahyang bersama dengan Rasul raka'ataini, 2 rakaat qabla zuhur. Ini sebenarnya apa? Sembahyang rawatib, 2 rakaat sebelum zuhur. Wa raka'ataini, dan 2 rakaat setelah zuhur, berarti 4. Wa raka'ataini ba'dal maghrib, 6. Fi baitihi, di rumah sidin. Nabi sembahyang di rumah sidin, waraka'ataini, dan kemudian 2 rakaat ba'dal isya, setelah isya, fi baitihi, juga di rumah sidin. Berarti jumlahnya cuma 8. Di sini yang ada disebutkan, tapi di hadis lain ada 2 rakaat sebelum asar ada. Kemudian 2 rakaat sebelum isya ada. 2 rakaat sebelum maghrib. Kalau ini juga khilaf ya antara ulama, ada yang mengatakan disunahkan, ada yang mengatakan tidak disunahkan.
Makanya kan kalau yang terdapat ada orang sembahyang maghrib kalau bersunah-sunahan, jangan menyalahkan karena memang ada dalilnya. Nah ada menggawi juga itu ada dalilnya. Cuman tadi sunnahnya sunnah ghairu muakkadah, kadang bisa anjurkan benar. Ya. Jadi kan kadang-kadang kalau kita masuk ke sebagian masjid, begitu tutup azan, kita biasa sembahyang langsung sembahyang Allah Akbar. Soalnya orang masuk qomat Allah Akbar loh. Kenapa ini Muhammadiyah? Langsung aja main hukum. Pada sembahyang sunat kan langsung padahal itu kata orang kada sembahyang, kada menyalahkan. Ya. Nah di sini kan disebutkan maka ada dalilnya berarti. Ada pun sembahyang maghrib sebelum maghrib itu ada dua dalilnya, tapi kalau pada saat itu sunnah takririyah. Jadi kalau dia maghrib yang kita tahu itu sunnah takririyah. Artinya apa? Sunnah tapi yang ditetapkan oleh Nabi. Sahabat menggawi dan Nabi kita menegur. Itu berarti takdir ketetapan dari Nabi. Sedangkan Nabi sendiri adakah menggawi? Ini masih kitab. Nah, cuman kalau sahabat menggawi lalu Nabi melihat dan sendiri kada menegur, maka menunjukkan itu boleh. Dan berarti sesuatu yang digawi, kalau kita belajar di itu, sesuatu yang digawi di hadapan Nabi dan beliau berdiam kada menegur, maka berarti sama dengan itu adalah gawian Nabi. Tuh, ketetapan kalau dalam usul. Maka sini jumlahnya 8 aja. Padahal di hadis lain disebutkan barang siapa yang sembahyang 12 rakaat, man shalla sintai asyaratan, barang siapa yang sembahyang 12 rakaat min ghairi fardhatin, selain daripada fardu, banallahu lahu baitan fil jannah, Allah mengulahkan untuk orang itu satu rumah di dalam surga. Nah sedangkan ini yang 12 ini maksudnya adalah 2 rakaat sebelum subuh, 2 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur, 2 rakaat sebelum asar, 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya, 12 rakaat. Kalau kita kau menggawi sunnah ini sehari semalam, maka Allah bangunkan rumah atau istana di dalam surga. Hendak booking rumah, maka gawi setiap hari 12 rakaat. Setahun, sebulan dia kau menggawi, berarti dapat bookingan rumah 30 buah rumah. Setahun berapa buah bisa di surga? Kayak apa mendiaminya? Jangan dikirakan dia apa mendiaminya. Sewa. Ingat aja membahas. Karena hobi di dunia ketika menyewakan sampai ke surga pasti pikir menyewakan itu gitu. Atau kreditakan kan ini di surga kalau tidak ada namanya di surga. Membayangkan ke apa lebih manfaatnya banyak di rumah, jangan dipikirkan surga itu kadang kayak di dunia. Ya. Pokoknya di rumah banyaknya toh apa aja kan bingung. Tadi kalau di dunia kalau banyak di rumah bingung. Kada di rumah bingung juga pula. Jadi banyak bagusan mana bingungnya. Nah di sini kalau 8 aja berarti kita akan dapat surga, akan dapat rumah lagi surga. Amal tinggal 8 aja harus menambahi supaya dapat booking rumah 4 rakaat lagi. Nah di hadis lain lah disebutkan bahwasanya tadi ada qobliyah asar pulang tambahannya, dan qobliyah asar termasuk yang sangat dianjurkan. Di hadis lain ada disebutkan man shalla arba'an qabla al-'asri rahimallahu ra'an shalla qabla al-'asri atau kama qala, Allah mengasihi seseorang yang sembahyang 4 rakaat sebelum asar. Itu qobliyah. 2 rakaat yang muakkadah, 2 rakaat yang ghairu muakkadah. Nah kalau kau dia sawana ini melakukan ini 4 rakaat sebelum asar, itu orang ini disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah melihat ada orang istiqomah sebelum asar 4 rakaat. Subhanallah.
Dan orangnya Masya Allah, guru dia tadi Masya Allah dia istiqomah. Dan ulun menyaksikan sendiri kalau ini Masya Allah. Ibadahnya rajin, ilmunya Masya Allah. Jadi orang yang tawadhu biasa-biasa. Karena ulun melihat dan menyaksikan siapa keilmuan beliau, rancak menakut, misalnya bertakun, bukan mau jadi bertakun, dan memang subhanallah jawaban dia tuh karena membuka kitab lagi plak tapi orang biasa-biasa. Jadi nang Darussalam nih, jangan dikira gurunya itu dia biasa-biasa, tadi orang alim. Jangan dikira nanti kita dapat lawan guru berokok juga sama aja kita minta api lawan guru dikira biasa aja gitu, padahal itu orang kita. Udah mendengar biasa Allah yarham ayah ada santri kan minta api lo sini dikiranya kain minta api bang dia dijadikan dulu merokok kisah guru ngaran murid itu tetap minta api guru minta api kain guru bang kain minta api dikiranya kain mana pada ini ayah almarhum. Tapi orang bertahu ada apa? Cuman ya untuk orang-orang yang belajar di Darussalam hati-hati, itulah guru-guru yang ada di situ tuh insya Allah orang-orang yang luar biasa. Walaupun kelihatan biasa, tapi mereka orang-orang luar biasa. Karena memang dididik di dokter untuk bersifat tawadhu. Walaupun kadang-kadang tawadhunya kelihatan sampai baca doa dan mau dibaca doa timbul mek takun ini. Tunjul-tunjulan aja, itu mek jangan yang overpender, ya Allah mau. Nah, jadi 8 di sini. Kemudian wa an Hafsah. Hafsah bin Nabi pulang berapa bini Nabi sudah disebutkan. Ummu Salamah, kemudian Hafsah, kemudian Sayyidatuna Aisyah. Dan siapa lagi tadi? Selain Hafsah siapa tadi? Hafsah 2 kali disebut ini. 3 kali. Aisyah, Hafsah, Ummu Salamah. 3 ikung bini Nabi sudah mengisahkan kayak apa ibadah Nabi di dalam rumah. Wa an Hafsah radhiyallahu ta'ala anha anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yusalli rak'ataini khafifataini hina yatlu'ul fajr, bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam kana yusalli adalah beliau salat rak'ataini 2 rakaat khafifataini yang ringan. Kapan sembahyang 2 rakaat yang ringan? Qabla hina yatlu'ul fajr, ketika naik matahari. Maksudnya apa? Ini adalah yang dimaksud qobliyah subuh atau sembahyang sunat fajar. Ketika naik matahari, beliau sembahyang sunat 2 rakaat. Nah, ini juga sembahyang sunat ini bahkan disebutkan paling afdalnya sembahyang sunat di antara seberataan rawatib, maka yang paling afdal adalah sembahyang sunat fajar atau qobliyahnya subuh. Itu paling afdal. Jadi zuhur ada qobliyahnya, asar ada qobliyahnya, maghrib ada, isya ada. Tapi di antara qobliyah dan ba'diyah yang ada seberapa ini, yang paling afdal adalah qobliyah subuh. Maka usahakan jangan tertinggal yang namanya sembahyang sunat fajar atau qobliyah subuh tadi. Di hadis lain Nabi menyebutkan rak'atan fajri khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sembahyang fajar sebelum subuh itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Maka dikala hendak jadi orang sugih nomor 1 di dunia, sembahyang sunat fajar. Orang yang paling sugih di dunia siapa? Kalah kalau harus sembahyang sunat fajar. Cuman masih kasih tambahan ambilnya lagi. Khairun minad dunya wa ma fiha, lebih bagus daripada dunia dan seisinya. Kalau sudah sembahyang sunat fajar. Makanya kalau habis sembahyang sunat fajar itu nyaman sudah, asa sugih itu Bang, udah tinggal mahadam duitnya. Jadi kita tahu amal yang ada datang berarti alhamdulillah, amal yang ada datang besok sembahyang pulang. Begitu terus ada terus harapan untuk dapat rezeki. Karena kita sudah melaksanakannya.
Nah, untuk kesunahannya sembahyang ini jangan lawas. 2 rakaat ringan aja baca surahnya nak handap. Bahkan disebutkan sunnahnya surahnya dibaca adalah kuliah dengan Allah. Itu satu yang dibaca Nabi. Kemudian ada lagi yang disebutkan Nabi membaca 2 surah alam. Itu alam nasrah dan alam tawakkal. Dan ini juga bagus diamalkan. Ada satu riwayat menyebutkan man qara'a alamma wa alamma lam yusibhu ayyu alamin. Barang siapa yang membaca surah alam, alam nasrah wa alam tawakkal, lam yusibhu alam, tidak akan menimpa kepadanya alam penyakit. Alam itu sakit. Maka insya Allah hendak tulang misalnya kan kemana baca dulu alam nasrah dengan alam tawakkal, maka insya Allah aman perjalanan. Itu ada asar disebutkan menyebutkan seperti itu. Kemudian ada lagi Nabi membaca ini Qulu amanna billahi dan seterusnya. Surah Al-Baqarah ayat 136 itu di rakaat pertama. Kemudian yang kedua, Qul ya ahlal kitabi ta'alu ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum alla na'budu illallah. Surah Al-Imran ayat 64. Satu ayat aja yang dibaca. Jadi Baqarahnya satu ayat 136, kemudian Al-Imran ayat 64 juga satu ayat. Itu juga ada riwayat Nabi membaca 2 ayat itu. Nah, diamalkan, kalau mengamalkan insya Allah sekali-sekali baca ini. Yaitu tadi pertama Qulu amanna billahi. Kalau mendengar sambungannya apa? Apa? Jangan laju kalau mau pernah. Qulu amanna billahi. Wa ma utiya Musa wa Isa wa ma utiya an-nabiyyuna min rabbihim la nufarriqu baina ahadin minhum dan seterusnya. Satu ayat, cuman ya panjang ada juga satu ayat saja. Demikian juga qul ya ahlal kitabi ta'alu ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum alla na'budu illallah. Itu juga satu ayat. Baca itu aja. Sudah itu 2. Jadi khabar. Atau tadi alam nasrah dengan alam tawakkal. Atau qul ya ayyuhal kafirun lawan qul huwallahu ahad. Nah, kalau hendaknya digabungkan ketiga pulang. Jadi tadi pertama qul ya qulu amanna billah. Kalau sudah tutup baca alam nasrah, alam nasrah hanya qul ya. Ini kata ulama kenapa Pak? Jadi kalau hanya menggabungkan, kalau hanya panjang maka cukup 3 macam ayat ini tadi. Qulu amanna billah, lalu alam nasrah, kemudian qul ya. Itu di rakaat pertama. Di rakaat keduanya qul ya ahlal kitabi ta'alu ila kalimatin. Itu sudah. Lalu kemudian alam tawakkal, alam tawakkal hanya qul huwallahu ahad. Ini paling banyak sudah. Jangan lebih daripada itu. Tapi kalau Anda ambil sebutinnya qul ya lalu qul huwallahu. Dan itu paling nyaman insyaallah pada rakaat. Atau tadi alam nasrah dengan alam tawakkal. Itu aja sudah. Bahkan belum pernah mendengar kalau kita tertinggal witir baru tergawi malam itu, maka kata ulama makruh menggawinya karena di waktu pas tadi waktu sembahyang sunnah itu. Jadi karena apa mengkodanya karena siang sekalian. Karena waktu itu sudah habis. Waktu itu kan dengan habis setelah sembahyang isya sebelum sembahyang subuh. Lalu kita kada tergawi sampai para subuh tadi masuk waktu subuh, berarti kan waktu itu habis sudah. Maka dianjurkan jangan mengkodok waktu dari sembahyang sunat saja, karena sekalian siang hanya mengkodok. Ini pernah ulun mendengar dari salah satu orang mengatakan, cuman dalam kita dulu tidak pernah terdapat. Dan itu makbul karena Nabi menyuruh meringankan aja sembahyang sunat saja itu. Jangan lawas-lawas. Kita ada lawas sembahyangnya, tapi kena wiridnya panjang. Ya hayyu ya qayyum 1000 kali. Berapa? 40. Yaitu la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin 100. Yaitu subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim wa astaghfirullah 100. Yaitu bilang
Hah? Sudah dari 100 la ilaha malikul mubin 100 subhanallah wa bihamdihi subhanallah alazim astagfirullah 100. Napa pulang? Di masjid kenapa biasanya? Karena ulun lawas kalau dalam masjid beda. Kalau di Langgar di Kompas lalu di masjid itu beda. Apa biasanya 4 kali itu wirid orang bahari kita. Ulama-ulama bahari kita wiridnya seperti itu. Maka belagu pulang, jadi asa mahadangnya tak kantuk-kantuk. Intinya sembahyang sunat fajar jangan ditinggalkan, dan kalau menggawi kedosaan melos-los panjang-panjang, ini sesuai dengan sunnahnya. Kemudian yang itu sembahyang subuh berjamaah, usahakan. Nah, di riwayat lain Nabi sahabat kan mengatakan Nabi itu adalah sembahyang sunat fajar. Karena apa? Nabi menggawinya di rumah sendiri. Jadi mereka menganggap ada Nabi sembahyang subuh. Makanya tadi kan karena disebutkan sebelum subuh ada. Kenapa? Karena mereka kada melihat Nabi menggawinya di rumah. Turun dari rumah kalau sampai kaos langsung komat. Rumah sendiri berada lewat masjid. Jadi cepat dan langsung masjid. Amun kita rumah jauh, maka sung-sung turun ke masjid, sembahyang sunat fajar di masjid. Jadi makan di masjid. Amun makan di rumah tegurin. Apalagi alasan memandar satu masjid. Angin ke nama masjid. Wa an Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. وعن عائشة رضي الله تعالى عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam la yada'u, tidak pernah meninggalkan rakaatain fajr, tidak pernah meninggalkan yang namanya 2 rakaat sembahyang sunat fajar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bisa baik dalam perpergian wala fil hadari, ataupun di dalam mengkada pergi. Hadar artinya apa? Di tempat. Safar pergi. Ketika pergi tetap menggawi, ketika hadir itu di tempat pun menggawi. Apa namanya di tempat? Safar aja nanti misalnya kondisi dalam keadaan berat, koler, uyuh, tetap menggawi. Wala fis sihhati, dan juga tidak meninggalkan ketika dalam keadaan sehat. Wala fis saqami, dan juga ketika dalam keadaan gading, tetap menggawinya. Tidak pernah Nabi meninggalkan 2 rakaat sembahyang sunat fajar, baik ketika musafir ataupun tidak bepergian, baik dalam keadaan sehat ataupun dalam keadaan garing. Berarti ini sangat-sangat penting jika Nabi memperhatikan benar-benar karena pernah menjalankannya. Ya. Kalau sebagian sholat lain ada yang disebutkan sholat duha, Nabi karena mengerjakan, ada karena Nabi meninggalkan dengan alasan tertentu, ya. Tapi ini sunat fajar maka kita pun juga usahakan jangan sampai yang namanya sunat fajar itu ketinggalan. Nah, kalau supaya jangan ketinggalan, maka bangunnya jangan tinggiari. Amun tinggiari, ya kan ada tergawi. Amun menggawi dia berarti mau kotor lah. Ya. Kalau sekali-sekali ya apa-apa, mungkin karena apa kotor itu pada apa-apa. Boleh aja mau kotor. Tapi kalau dijadikan rutinitas jangan. Maka istiqomahlah bangun sebelum subuh untuk bisa melaksanakan sholat sunat fajar. Mulai dari situ dulu latihan bangun subuh. Karena yang itu enak kan sedikit-sedikit maju pulang supaya kawat tahajud walaupun 2 rakaat. Kalau kawat tahajud juga bangun dulu sung-sung barang. Bangun sung-sung, yang itu biar terjemahnya duduk aja dulu untuk melatih membiasakan dulu. Yang namanya sudah terbiasa bangun hanya sembahyang, sudah tahu sembahyang 2 rakaat, tapi bertahap sedikit-sedikit. Ibadah itu kalau sudah langsung pertama banyak, itu ampik. Ini dibunguli setan itu, ya. Jadi udah 10 pasti kebanyakan itu, aku semua.
Imbang itu hilang kalau ketahuan lagi kemana. Nah, tapi mulai dengan sedikit. Ahabbul amali indallah adwamu ala qawil qalbi. Amalan yang dicintai di sisi Allah adalah yang kontinu, istiqomah walaupun sedikit. Maka kita latih diri istiqomah. Kun qaliban lil istiqomah wa la takun qaliban al-karamah atau jadilah kamu orang yang mencari untuk bisa istiqomah, janganlah mencari untuk mendapat karamah. Kita ini kan pinginnya karamah. Istiqomah kan diperhatikan, hendak menjadi orang yang berkaramah. Dan kalau sudah mendengar kisah karamah, asik. Tapi kalau mendengar kisah istiqomah, sudah ada kawan ya. Padahal kalau kita mau, insya Allah, selama kita mau berusaha, Allah akan membantu kita. Wallahu a'lam bishawab. Ada pertanyaan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan kita yang ada hadir di majelis ini selalu diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Diringankan oleh Allah kaki untuk menuju majelis ini. Mudah-mudahan istiqomah dan ketaatan. Insyaallah hanya kita berbeda istiqomah atau istiqomah keluar. Doanya istiqomah. Ini nama nulis ini mungkin wali dan awliya Allah. Masya Allah. Maka tulisnya bahasa Arab Melayu. Mudah-mudahan kita dipanjangkan umur, dimurahkan rezeki, dan disehatkan badan. Lebih khusus lagi guru kita. Oh, terima kasih khususnya. Yang selalu memberikan, memimpinkan, menyampaikan ilmu beliau kepada kita. Kita berkumpul jangan hanya di dunia saja, tetapi mudah-mudahan sampai ke surga. Amin ya rabbal alamin. Insyaallah. Terima kasih doanya untuk jamaah dan juga untuk ulun pribadi. Terima kasih doakan. Semoga Allah mengabulkan doa kita sebenarnya. Guru ulun bertakun, kalau kita sembahyang berjamaah tentu mengikuti kelakuan imam. Yang ulun takun, yang ulun bertakun, waktu imam sudah duduk tahiyat akhir, sedangkan makmum masih sujud panjang, apakah itu masih dikatakan berjamaah? Terima kasih guru. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi imam sudah duduk tahiyat akhir, tapi makmum masih sujud bacaan. Panjang banget doanya waktu sujud, sampai imam hendak salam hanya bangun. Assalamualaikum tuh bangunnya. Kalau kita mengikuti dalam fikih, sebenarnya yang bagus, yang pantas itu adalah mengikuti imam. Ju'ilal imam liyutamma bihi. Dijadikan imam itu untuk diumpati. Dulu di pondok ada, ya, kalau ingat ada salah satu kawan yang kalau sujud itu awas sampai nanti pas imam hendak salam hanya bangun. Lalu akhirnya ditegur oleh salah satu guru. Jadi guru, kalau ikan hendak sujud panjang kayaknya sembahyang sarongan. Kalau sembahyang berjamaah maka umpati imam. Jangan terlalu jauh menyalahi daripada gerakan imam. Jadi imam tuntung sudah imam duduk tahiyat akhir, maka kamu bangun. Andai kata menambah sedikit ke depan, tapi jangan ngawas benar. Jadi imam misalnya membaca sujud tasbihnya 3 kali, kamu 5 kali ke depan. Atau menambah doa yang sedikit, yang memang wajib datang dari Nabi sedikit itu pada bapak, tapi jangan nambah. Kecuali imamnya berlambat juga, kamu pasti berlambat. Imamnya panjang sedikit sujudnya lawas, ada bapak umpati. Tapi kalau imam sudah bangun, maka yang bagus, yang afdal itu adalah mengumpati imam. Kalau kamu hendak panjang dalam sujud, panjang doanya, silahkan sembahyang sarongan. Hendak mulai habis isya sampai subuh kamu sujud. Dari nama
kalau buat. Tapi kalau berjamaah maka umpat imam. Jangan terlalu lawas, apalagi itu di para imam salam hanya bangun. Kenapa yang dibaca? Kalian kan membaca guling. Nah, kalau pembacaan pun juga jangan. Ya, kalau mau anak membaca banyak ya. Kita belajar Al-Azkar Nawawi. Itu doa yang dibaca dalam sujud banyak. Kalau anak yang mengamalkan berataan itu dalam sebagai sunnah, amalkan silakan. Jika itu sudah mengamalkan itu berataan, lalu kemudian hanya menambahin doa khusus silakan. Karena memang di sini kan ada disuruh perbanyak sujud. Aqrabu ma yakunul 'abdu min rabbih wa huwa sajidun. Paling parahnya hamba dengan Tuhan itu ketika dalam keadaan sujud. Lalu perintah Nabi ba'athiru fihi doa. Perbanyaklah olehmu di dalam sujud itu berdoa. Ini kalau kita sembahyang salat nawasi berdoa minta kepada Allah dalam sujud kita. Kalau perlu sambil menangis-nangis kenapa Pak? Tapi jangan waktu berjamaah. Ju'ilal imam liyutamma bihi. Imam diulang untuk diumpati, bukan dibedai. Jadi selama itu sesuatu yang masyru' dianjurkan, maka kita umpati imam. Makanya kan dalam sujud tilawah kita mengumpati imam kan boleh mukhalafah. Tahiyat awal itu sunnah, tapi kalau imam tahiyat awal maka kita harus umpat dulu, kalau boleh membedai. Kalau membedai maka berarti imam mufaraqah atau kamu jadi batal salat menjadi kalau kamu umpat. Intinya jangan menyalahi terhadap imam. Kalau hendak sujud lawas silakan sujud salat. Sembahyang sunat atau harus sembahyang sujud salawat lawas kada dalam batang-batang. Tapi kalau dalam sembahyang sujud fardu maka itu ditanya. Jangan terlalu lawas. Ulun kadang mengadakan sampai batal kan? Karena setahu ulun kadang mengadakan batal itu ada. Cuman mungkin kalau makruh ada. Karena sudah membedai daripada imam yang sudah duduk. Tapi kalau sampai batal itu kadang-kadang kalau membedai dua rukun itu mungkin baru batal. Ya. Sedangkan ini kan sudah rukun terakhir. Yang terakhirnya lagi adalah salam. Nah, sedangkan ini sudah bangun sebelum salat, maka itu berarti masih akan sampai bedai daripada dua rukun. Ala kulli hal, bagi yang mungkin terbiasa sujud lawas asa nyaman mungkin, maka ini sebenarnya nyamannya itu ada sesuai dengan petunjuk atau dengan ajaran yang dalam belajar fikih kita. Dan kadang-kadang kita memang harus melawan apa itu keinginan kita yang ada sesuai dengan syariat. Taba'an lima ja'a bihi Habib sallallahu alaihi wasallam, untuk mengikut dengan apa yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka rubah kebiasaan itu yang istilahnya tidak sesuai dengan anjuran dalam kita melakukan ibadah. Karena ibadahnya sunnah syar'an, ayo silakan melakukan yang baik. Itu mungkin yang bisa oleh memberikan jawaban, dan terima kasih atas doa-doa yang dipanjatkan baik untuk kita sepenataan atau untuk oleh pribadi, dan semoga juga yang mendoakan, yang menulis di sini Allah balas doanya untuk ia dan keluarganya sebagaimana malaikat mendoakan walaka mithlu dzalik, dan bagi engkau seperti itu juga. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.